Kaitan antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 adalah bagaimana cara membentuk murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dengan menerapkan pembelajaran yang menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang menuntun akan tercapai jika guru penggerak memiliki nilai dan menjalankan peran sebagai guru penggerak dengan baik agar visi sekolah yang sudah dirancang dapat terwujud melalui penerapan budaya positif di sekolah. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang kedua adalah membangun komunitas di sekolah. Yang ketiga adalah melaksanakan peran sebagai guru penggerak. Yang keempat adalah memotivasi seluruh warga sekolah. Dan yang kelima adalah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kesimpulan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Membangun budaya positif membutuhkan waktu yang tidak singkat, membutuhkan konsistensi dan keterlibatan semua pihak di sekolah untuk membangun budaya positif. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus mampu menjadikan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas menjadi budaya positif di sekolah dengan cara melakukan aksi nyata. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul budaya positif yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Konsep inti yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan. Yang pertama, saya berpikir apa yang saya lakukan selama ini dalam menangani permasalahan yang dilakukan murid mengenai pelanggaran disiplin atau pemberian reward sudah benar. Ternyata itu tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Misalnya, anak melakukan sesuatu hanya karena motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik, yang akan berdampak jangka pendek. Yang kedua adalah, selama ini saya berada pada posisi kontrol sebagai penghukum, membuat rasa bersalah teman dan pemantau. Saya pikir tindakan saya sudah ideal, tapi ternyata ada posisi kontrol yang paling ideal yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu posisi manajer. Perubahan yang saya lakukan yaitu ketika anak berbuat kesalahan, saya akan berusaha agar tidak lagi menjadi seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya akan memposisikan diri sebagai manajer dengan harapan bahwa murid dapat belajar dari kesalahan dan berusaha untuk mencari solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Pengalaman yang pernah saya alami yaitu yang pertama, saya pernah menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh murid. Walaupun saya belum mengenal apa itu segitiga restitusi. Pada saat penerapannya, tahapan yang dilakukan tidak sesuai urutan atau tahapannya tidak lengkap, misal hanya tahapan 1 atau tahapan 2 saja. Yang kedua, saya sering menanyakan dan menganalisis kebutuhan dasar murid pada saat berbuat kesalahan. Contoh, anak datang terlambat atau tidak masuk sekolah karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Yang ketiga, penerapan posisi kontrol guru yang pernah dilakukan yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah teman dan pemantau. Yang keempat, baru menerapkan sampai kesepakatan kelas belum sampai ke keyakinan. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa sedih ketika berada di posisi kontrol, penghukum, dan pembuat rasa bersalah. Timbul penyesalan setelah melakukan tindakan tersebut. Merasa nyaman saat berada pada posisi kontrol teman dan merasa kaget pada saat tahu alasan mengapa anak-anak melakukan kesalahan. Contoh, saya pernah bertanya kepada anak yang jarang masuk. Ternyata alasannya dia tidak masuk sekolah karena tidak punya uang. Dia seorang yatim piatu yang hanya tinggal
terkadang diberi oleh tetangganya. Hal yang sudah baik adalah menganalisis kebutuhan dasar murid. Hal yang belum baik adalah memposisikan diri sebagai manajer dan membuat dan menerapkan keyakinan. Adakah yang perlu diperbaiki? Ada, diantaranya adalah penerapan posisi kontrol guru, memahami jenis motivasi, memahami kebutuhan dasar manusia, tidak lagi menerapkan hukuman dan reward, dan penerapan segitiga restitusi. Posisi yang paling sering saya pakai sebelum mempelajari modul adalah posisi membuat rasa bersalah, tenang, dan tenang. Setelah mempelajari modul, saya berusaha menjadi seorang manajer dengan harapan bahwa murid dapat belajar dari kesalahannya dan berusaha untuk mencari solusi dari setiap masalah yang dia. Saya merasa sangat senang mendapatkan banyak ilmu dalam mempelajari modul 1.4 dan semoga saya dapat secara konsisten mengaplikasikannya dalam aksi nyata. Saya sebelumnya tidak mengetahui apa itu segitiga restitusi, tapi secara tidak sadar saya pernah menerapkannya dalam praktek sehari-hari. Tahap yang saya praktekkan adalah tahapan menstabilkan identitas dengan mengatakan berbuat salah mah normal, bukan kamu saja yang melakukan kesalahan. Selain itu, tahapan validasi tindakan yang salah dengan mengatakan memang benar kamu berbuat salah. Kenapa? Apa alasannya? Walaupun terkadang dalam penerapan yang sudah dilakukan tidak secara beruntut dari tahapan 1 ke tahapan yang ketiga, hanya salah satu tahapan, misalnya hanya tahapan 1 atau tahapan 2. Hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, kolaborasi dengan wali murid, kondisi lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, serta perilaku guru sebagai tauladan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.